Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Susilawati dengan NIM 2010301145. Saya Intan Fadilan Sirajudin dengan NIM 2010301143. Nah, di video kali ini kami akan melakukan penata laksanaan fisioterapi untuk gangguan saraf otonom atau saraf tepi. Nah, di mana mulai dari asesmen, pemeriksaan maupun intervensinya. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Selamat siang Mbak, perkenalkan saya Intan. Kebetulan saya adalah fisioterapis yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh saya tahu Mbak namanya siapa? Oh, Mbak Lydia. Usianya berapa Mbak? 20 tahun. Mbak Lydia, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan. Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mbak Lydia cukup menjawab dengan iya atau tidak. Apakah Mbak Lydia bersedia? Baik Mbak Lydia, apakah Mbak Lydia bisa menahan ataupun merasakan kucing atau tidak? Bisa. Tadi pas Mbak Lydia kesini itu saya kayaknya lihat Mbak Lydia jalan dibantu sama ayahnya ya. Kenapa Mbak kakinya itu nggak bisa jalan itu terasa lemah? Iya. Benar. Kalau boleh saya tahu keluhan yang dialami Mbak Lydia ini udah dalam seberapa lama? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Mbak Lydia, tadi kan keluhannya sudah dialami selama 1 bulan. Saya mau tanya dulu, apakah selama 1 bulan itu, misalkan pada malam hari Mbak Lydia itu bisa merasakan kecil atau benar-benar dalam 1 bulan itu sama sekali tidak bisa merasakan? Sama sekali tidak bisa merasakan. Kalau misalkan Mbak Lydia habis minum air banyak itu, apakah setelah minum air itu bisa merasakan kecil? Tidak bisa juga. Terus tadi kan katanya nggak bisa jalan ya. Selain nggak bisa jalan, apakah ada keluhan sakit pada bagian kakinya? Kalau misalkan saya tekan kayak gini sakit nggak Mbak? Nggak, ini bagian kanannya. Kalau bagian kiri sakit nggak? Enggak. Oke Mbak Lydia, saya mau tanya lagi. Apakah dari anggota keluarga Mbak Lydia ada yang mengalami keluhan seperti Mbak? Misalkan nggak bisa nahan kencing, terus nggak bisa merasakan kencing, terus ada kelemahan pada tulang bawah sampai nggak bisa jalan. Apakah ada anggota keluarga yang mengalami hal serupa? Ya ada. Oke Mbak Lydia, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya dengan sangat baik. Saya akan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya untuk agar saya lebih tahu kondisi Mbak Lydia lebih jelasnya. Apakah Mbak Lydia bersedia untuk saya lakukan pemeriksaannya sekarang? Iya. Baik Mbak, selanjutnya saya akan melakukan
terus ya terus tangannya itu dibuka ke samping seperti ini ya, terus dikembalikan lagi. Untuk tangannya ini, telapak tangannya ini silakan Mbak tolong untuk digerakkan ke arah atas seperti ini, lalu dikembalikan lagi ke bawah. Oke, silakan Mbak. Ke samping ini Mbak. Ya, dari jarinya boleh digerakkan seperti ini. Mbak bisa nggak di kakinya itu ditekuk sendiri dua-duanya? Bisa? Bisa nggak dua-duanya? Coba Mbak. Bisa. Kalau ya baru sama. Kalau misalkan diangkat kayak gini bisa nggak Mbak? Coba. Yang sebelahnya lagi. Kakinya diarahin ke arah bawah bisa Mbak? Atau atas? Yang satunya lagi Mbak? Terus ini kakinya tolong dibuka ke arah luar. Silakan dibuka. Satunya lagi. Baik Mbak, tadi kan saya sudah minta Mbak untuk menggerakkan secara akurat. Sekarang Mbak kakinya direlax aja sampai nanti biar saya Mbak. Jadi enggak Mbak, jadi enggak. Kalau ini enggak. Baik Mbak, selanjutnya saya akan memberikan tahanan pada bagian kaki Mbak. Nanti Mbaknya tolong untuk melawan tahanan saya ya. Silakan Mbak ditahan tidak dilawan. Ya Mbak dilawan lagi Mbak. Lagi Mbak dilawan. Mbak, nanti saya berikan tahanan di sini. Kayaknya kalau dibuka kakinya ya lawan tahanan saya. Silakan Mbak. Kakinya satu lagi. Silakan dilawan. Baik Mbak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsional. Di sini saya menggunakan yang namanya index card. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mbak untuk dijawab ya. Yang pertama, apakah Mbak bisa mandi sendiri? Ya bisa. Dan, terus Mbak bisa mengambil pakaian dan memakainya sendiri? Bisa juga. Kemudian Mbak bisa untuk kamar mandi sendiri? Terus Mbak bisa nggak untuk misalkan dari posisi yang sudah duduk sendiri
apa harus diganti? Bisa sendiri. Kemudian untuk buang air kecil dan buang air besarnya apakah Mbak bisa sendiri? Nggak bisa. Yang terakhir, apakah Mbak bisa mengambil makanan dan makan sendiri itu bisa? Kadang. Baik Mbak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensibilitas. Nah, sensibilitas ini ada tajam tumpul dan juga kasar halus, kemudian panas dingin. Nah, yang pertama itu ada kasar halus dulu. Nah, tadi kan di anggota gerak atasnya Mbak ini nggak bermasalah ya, normal. Saya coba dulu. Ini kasar. Mbak bisa merasakan kan? Ini kasar. Kemudian ini halus. Bisa ya Mbak, bisa merasakan. Nah, sekarang saya akan coba untuk tes di bagian kaki Mbak, karena kan kaki Mbak ini mengalami kelemahan ya. Saya akan coba di kedua kaki Mbak ya. Oke, mohon maaf, saya sedikit suaranya. Ini apa Mbak, bisa merasakan Mbak? Mbak bisa. Kalau ini Mbak bisa merasakan Mbak? Enggak juga. Oke, kita coba dipasang satunya lagi. Ini bisa ngerasain? Nggak bisa? Kalau ini nggak bisa juga. Oke. Tadi itu untuk kasar halus. Nah, selanjutnya ada tajam tumpul. Oke, saya coba dulu di bagian yang sehat ya. Nah, ini tajam, bisa kan ngerasain? Ini tajam, kemudian ini tumpul. Bisa ya? Bisa? Sekarang saya coba lagi di kakinya. Ini apa Mbak? Bisa ngerasain nggak? Nggak. Kalau ini? Nggak juga. Oke. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Oke. Terus apa lagi? Lebih panas gini. Matiin dulu nggak? Enggak. Betul. Baik Mbak, tadi kan untuk yang kasar halus dan tajam tumpulnya sudah. Sekarang kita ke sensasi panas atau dinginnya. Mbak, di botol ini itu ada air panas dan yang satunya lagi air dingin. Saya coba di bagian kanan. Bisa ngerasain? Ini hangat. Iya, hangat. Kalau ini? Dingin. Dingin. Saya coba di kedua kakinya ya. Ini bisa ngerasain nggak? Panas atau Biasa. Hah? Nggak bisa? Oh ini? Sama. 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 Kalau ini? Biasa. Biasa. Dia nggak ada panas, nggak ada dingin gitu. Iya. Sama ya. Makasih Mbak. Pertama kita melakukan pemeriksaan power minggu ini. Baik Mbak, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan untuk powernya Mbak ya. Mohon maaf ya Mbak, permisi ya, maaf ya. Nanti kalau saya bilang kenceng Mbak kayak seperti menahan kucing gitu loh Mbak. Ya, kalau lemes ya udah lemes aja. Kenceng Mbak, lemes. Oke, baik Mbak, kita lanjut ya seperti tadi. Oke, kenceng Mbak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lemes Mbak. Yes. Nah, selanjutnya kita untuk latihan repetisinya ya, sama seperti tadi. Oke Mbak, kenceng, lemes. 1, 2, 3, 4. 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 Oke, kita latihan fast ya untuk proses scan-nya, sama juga seperti tadi. Oke, ya Mbak, kenceng lemes, kenceng lemes, kenceng lemes, kenceng lemes, kenceng lemes, kenceng lemes. Baik Mbak, dari hasil pemeriksaan saya tadi saya dapatkan bahwa ada kelemahan di bagian otot-otot pintu bawahnya Mbak. Selain itu Mbak juga tidak bisa menahan kencing, kemudian ngerasain kalau mau kencing itu juga nggak bisa. Jadi Mbak kayak suka
suka nggak tahu gitu waktu kencing itu kan nggak bisa dirasain. Nah selain itu tadi juga saya dapatkan Mbak belum bisa jalan mandiri, harus perlu dibantu. Nah dari hasil yang saya lakukan tadi, nah selain itu juga tadi saya lakukan pemeriksaan, Mbak juga nggak bisa rasain mana rasanya dingin, mana rasanya panas, mana sensasi-sensasi tajam. Tadi juga nggak terasa ya, itu tandanya ada gangguan Mbak di bagian sensorisnya Mbak. Nah dari dasar pemeriksaan tadi atau hasil yang saya dapatkan tadi, gangguan-gangguan tersebut, itu nanti saya akan lakukan beberapa pelatihan atau terapi intervensi ke Mbak agar nanti Mbak bisa jalan normal, otot-ototnya jadi kuat di bagian yang bawah, sampai Mbak bisa sampai jalan normal gitu tanpa dibantu lagi. Nah selain itu nanti juga saya lakukan intervensi untuk ini biar Mbak bisa ngerasain kencing, biar bisa menahan kencing biar nggak beberan gitu ya Mbak. Oke, kemudian untuk ini juga biar Mbak bisa rasain ini lagi cuaca panas nggak, dingin nggak gitu. Nanti kalau panas nggak Mbak rasain, nanti kenain api Mbak nggak bisa tahu nanti panas, nanti malah kulitnya melepuh kan Mbak ya. Nah kalau seperti itu nanti saya lakukan beberapa intervensi ya Mbak ke Mbak. Nah langsung saja untuk melakukan latihan yang pertama. Nah latihan atau intervensi atau pelaksanaan yang bakalan saya lakukan ke Mbak yang pertama itu namanya latihan kencing ya Mbak. Yang jadi di latihan kencing ini tujuannya agar Mbak bisa ngerasain kembali nih gimana sih rasanya mau kencing gitu. Terus biar Mbak juga bisa nahan, mau kencing tuh nahan biar nggak melulu keluar kan, kencingnya kan nggak enak ya Mbak ya. Oke, jadi kita bakal lakukan latihan ini. Nah perlu Mbak ketahui, saya kasih tahu dulu ya caranya di latihan ini. Nah di latihan ini tuh akan kita lakukan selama 12 jam. Nah dimana kalau misalnya kita mulai sekarang jam berapa nih Mbak? Sekarang jam 7, kita mulai jam 7. Dan latihan ini akan saya hentikan nanti di jam 7 malam. Nah selama selama 12 jam tersebut, dimana di sini saya ambil pola setiap 2 jam gitu. Jadi di setiap 2 jam tersebut akan saya bukakan nih kateternya atau akan saya bukakan tempat kencingnya Mbak ini biar Mbak bisa ngeluarin isi air kencingnya ya. Nah tapi sebelum itu saya akan memberikan Mbak minum, ada jadwalnya nih. Mbak akan saya berikan air minum yang sudah terjadwalkan dimana setiap 1 jam. Dimana setiap 1 jam itu akan saya setiap 2 jam deh, dimana setiap 2 jam itu akan saya berikan sekitar 1 gelas atau 200 cc. Nah kalau Mbak minta minum lagi di bukan schedule-nya atau di bukan jamnya, saya nggak berikan Mbak ya. Jadi nanti kalau misalnya saya suruh Mbak untuk minum, sebisa mungkin diminum sampai habis ya di jamnya itu. Oke, nah kalau misalnya nanti kan ada jadwal saya buka juga biar Mbak bisa kencing. Nah kalau misalnya Mbak ngerasain kencing di bukan jamnya, langsung kasih tahu saja saya ya. Oke, saya bukakan. Baik Mbak, langsung saja kita mulai untuk latihan kencingnya. Coba pertama saya mesej dulu bagian perutnya Mbak ya. Nah, saya buka dulu kateternya. Oke. Ya, saya mesej. Nah, Mbak bisa lihat nih airnya keluar ya. Tapi Mbak bisa rasain nggak ya? Belum ya. Ya, nanti kita lakukan ya pelan-pelan sampai Mbak bisa ngerasain. Oke. Oke, masih keluar airnya. Oke, sudah. Oke. Karena ini udah kosong, saya tutup ya Mbak. Saya tutup. Oke, ya. Nah setelah itu nanti Mbak minum ya, coba Mbak bisa berdiri. Mbak minum ya.
Udah diminum ya 1 gelas Mbak. Silakan beberapa lagi istirahat ya Mbak. Nanti setelah 2 jam atau 1 jam akan saya kembali lagi ya. Baik, silakan istirahat ya Mbak. Baik Mbak, gimana keadaannya sekarang Mbak? Udah bisa itu nggak rasain mau kencing? Masih belum? Sekarang udah jam 9 nih Mbak, udah waktunya buat minum. Oke, tadi belum ada rasa dikit gitu, belum. Oke, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan pasti Mbak bakalan ngerasain. Kita latihan dulu ya pelan-pelan. Oke, karena udah waktunya buat minum, kita kosongkan dulu ya. Oke, saya lepas dulu kateternya. Saya lakukan message di perutnya ibu, saya pijit ya. Oke, Mbak bisa lihat kan ini tuh air kencingnya ibu, Mbak keluar nih. Nah, pelan-pelan. Oke, masih ini masih. Udah habis ya? Udah. Kalau udah habis saya tutup kembali ya Mbak. Oke. Oke, kemudian waktunya minum ya. Ayo Mbak. Nah, minum ya. Oke. Oke. Sudah, ayo. Gimana awalnya? Nanti kalau misalnya udah ada rasa pengen kencing gitu, udah ngerasain gitu, langsung aja panggil saya ya. Mbak gimana? Gimana kabarnya Mbak? Sudah makan Mbak? Ya, oke. Ini udah jam 7 nih, 7 malam. Sesuai yang saya katakan tadi, untuk latihan kencingnya kita lakukan sehari itu selama 12 jam. Nah, kalau malam berarti selesai jam 7 nanti saya hentikan latihan kencingnya ini. Gimana, ada rasa sedikit itu enggak Mbak? Ada rasa kayak rasa air sedikit kencingnya itu? Ya, oke. Jadi sekarang karena udah jam 7 malam, latihan ini kita hentikan dulu ya untuk hari ini. Baik, saya lepas dulu kateternya. Oke, nanti Mbak bisa minum kapanpun. Oke, karena kateternya udah saya lepas, biar air kencingnya kan biar nggak mengalir juga. Jadi Mbak bebas mau minum kapan aja kalau mau. Nanti latihan selanjutnya bakalan kita mulai besok pagi jam 7 lagi. Sama seperti biasa ya Mbak. Oke, silahkan istirahat ya Mbak. Jangan lupa itu makan makanan yang bergizi ya. Oke, saya permisi Mbak. Nah, baik Ibu, jadi setelah kita lakukan pemeriksaan di bagian otot-otot di pelvis bawah atau di ini, nah di bawah ininya ini Ibu, ternyata didapetin bahwa untuk power atau kekuatan otot ini cuma 3 Bu. Jadi nah di sini saya akan lakukan intervensi atau latihan yang akan menguatkan otot ini Bu. Yang pertama yang kita lakukan, saya minta maaf ya Bu. Pertama kita harus ini. Nah, nanti kalau saya bilang Ibu buka atau kencang tahan gitu, nanti Ibu lakukan sesuai yang saya lakukan ya, sesuai yang saya instruksikan. Ibu ya. Jadi oke, coba agak dibuka Bu. Oke. Betul. Nanti setelah kalau saya bilang kencang, Ibu kayak kencengin gitu loh, kayak cengkerang gitu loh Bu. Bisa dimengerti nggak ya? Lydia, Coba saya. itu belum kamu video kan? Udah. Oh my god, maaf. Emang itu beneran itu? Baik Bu, kita langsung lanjutkan ke pemeriksaan atau intervensi yang endurance. Nah tadi hasil pemeriksaannya tingkat endurance Ibu masih 6 ya Kak, masih rendah. Jadi kita tingkatkan lagi ya Bu. Oke. Sama tadi nanti aba-abanya kencang, lemas, sama kayak tadi ya, kencang,
tahan, kencang, lemes, tahan gitu ya. Astagfirullah, salah aku tadi. Kencang, lemes harusnya. Tadi kok berapa? Kencang, tahan. Makanya aku gitu toh. Iya. Baik Ibu, tadi kita lanjut ke intervensi atau pelaksanaan selanjutnya ya, dimana hasil pemeriksaan sebelumnya tadi untuk tingkat powernya Ibu tuh masih di angka 3 ya Bu ya, masih lumayan lemah untuk power di bagian ini. Jadi nanti kita akan lakukan intervensi untuk menguatkan power di bagian otot-otot ini, otot-otot bawah teotiknya ya Ibu. Jadi untuk tata caranya sama kayak tadi, kencang, lemes gitu ya, kayak atau kayak pemeriksaan tadi. Awalnya dibuka ya Bu, buka sama kayak tadi. Oke, buka, agak geseran ke sana boleh Bu. Nah, betul, bisa duduk. Oke, nanti ikutin aba-aba atau instruksi dari saya. Kalau saya bilang kencang, kayak ditahan gitu ya, kayak ditahan pipinya. Kalau lemes kan, nggak usah ditahan, sama kayak yang tadi saat pemeriksaannya ya Bu. Oke, kita lakukan. Tangannya Bu di sini aja. Sudah. Coba Bu, kencang Bu, kencang, lemes, kencang, lemes, kencang Bu, kencang, lemes, kencang Bu, kencang, lemes. Oke, ini untuk set yang pertama ya Bu, kita lakukan 3 set. Istirahat dulu 1 menit Bu. Kita udah istirahat 1 menit, kita lanjutkan set yang kedua. Untuk powernya sama tadi, 4 kali pengulangan juga sama ya tadi. Oke Bu, ayo kita mulai lagi Bu. Kencang Bu, kencang, lemes, kencang Bu, lagi kencang, lemes, kencang Bu, kencang lagi, lemes Bu, lemes. Ayo kencang, lemes. Oke, bagus Bu. Ini udah set yang kedua ya. Kita istirahat lagi 1 menit. Oke, kita lanjut ke repetisi atau set yang ketiga. Oke, sama tadi instruksinya, kencang, lemes, lagi. Ayo kencang Bu, kencang, lemes, kencang Bu, kencang lagi, lemes, kencang Bu, ayo kencang, lemes, kencang Bu, kencang, lemes. Oke, sudah Bu, sudah. Oke Ibu, selanjutnya kita lakukan intervensi untuk meningkatkan endurance Ibu ya. Oke, nah dimana untuk aba-abanya sama kayak tadi, kencang dan lemes. Kita lanjutkan dulu ya. Tadi ikuti aba-aba saya Bu. Oke. Kencang Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes Bu, lemes. Kencang Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes Bu, lemes. Jadi kencang Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes, lemes. Jadi kencang Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes. Ini untuk set yang pertama ya Bu, sama kita lakukan 3 kali set lagi. Kita istirahat dulu 1 menit. Oke, untuk set yang kedua di endurance sama kayak tadi. Ayo Bu, kencang Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes. Kencang lagi Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes. Kencang lagi Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes. Kencang lagi Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes. Ini set kedua, kita istirahat lagi 1 menit. Oke, sekarang set yang ketiga ya Bu, kita lakukan sama kayak tadi, endurance. Kencang Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes Bu. Kencang lagi Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes. Kencang lagi Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes. Kencang lagi Bu, kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes. Sudah, untuk endurance sudah ya Bu. Selanjutnya kita ke repetisi. Oke? Nanti apa-apanya sama, kencang lemes tadi, cuma mungkin agak beda dikit.
Coba buat kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Lagi buat kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Okey. Lagi buat kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Okey, lagi buat kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Okey. Lagi buat kencang, lemas. 1, 2, 3. Kencang buat kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang buat kencang, lemas. Oh, okey, berarti ke repetisi ini. Ini untuk set yang pertama, Bu. Nanti kita lanjutkan ke set yang selanjutnya, istirahat dulu. Ibu, untuk set yang kedua, untuk ya repetisi lagi sama. Kita coba. Bu, kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, Bu, kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang lagi, Bu, kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang lagi, Bu, kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, Bu, kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, Bu, kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, Bu. Oke. Ini untuk repetisi yang ke atau set yang kedua. Kita istirahat 1 menit. Oke, Bu. Kita lanjut ke set yang ketiga. Oke. Kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. 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 Udah ya, Bu, untuk repetisi udah. Selanjutnya kita ke perfect scheme. Oke, baik, Bu, kita lanjut ke perfect scheme atau pasnya ya. Sama ikuti instruksi saya ya, Bu. Oke. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Oke, ini untuk set yang pertama. Kita istirahat dulu 1 menit. Kita lanjut ke set yang kedua. Kencang, lemas. 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 Kencang. Ya, Bu, ini untuk set yang kedua. Kita lanjut set yang ketiga ya, Bu. Ayo, Bu. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Oke, Ibu. Ya, ini untuk set yang ketiga juga udah. Oke, kita lanjut ke strengthening-nya ya, Bu. Baik, Mbak. Nah, seperti kita ketahui kan tadi ada kelemahan ya, Bu. Ada kelemahan kan, Mbak. Jadi kita lakukan intervensi untuk menguatkan otot-otot di bawah agar nanti Mbak bisa jalan lebih kuat, nanti tunggainya jalan mandiri ya, Mbak. Kita lanjut ke ikuti langkah-langkah saya ya, atau apa yang saya bilang nanti Mbak coba ikutin instruksi saya. Oke, nanti saya bilang angkat, coba Mbak angkat ya, angkat gitu. Bisa nggak angkat gini Bu? Mbak, bisa nggak? Coba Mbak, coba diangkat. Oke, kita mau bisa. Coba diangkat lagi Mbak, coba diangkat. Lanjut kita ke ini. Untuk gerakan ini, Mbak bisa berbaring, miring sendiri, coba. Miring ke sana, Mbak. Bisa nggak ya? Bisa. Oke. Nanti saya beri tahanan di sini. Nanti coba Mbak dorong ke belakang ya. Dorong ke belakang ke sini. Ini ya. Oke. Oke, coba Mbak. Coba. Dorong pelan-pelan. Coba pelan-pelan lagi, Mbak. Oke. Nah, kita lanjut ke ini. Mbak coba ini. Oke. Terus setelah itu nanti coba Mbak ke kanan kan. Kanan ini. Kakinya Mbak ke kanan gini ya. Yang bagian sini. Oke. Coba Mbak. Coba. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Yang bagian sini juga Mbak. Coba. Ayo. 1, 2, 3. Oke, betul. Nah, kemudian bagian ini nanti Mbak coba masukkan ke dalam. Coba Mbak. Ayo. 1, 2, 3, 4. Oke. Bagian ini juga Mbak. Coba. Ayo. 1, 2, 3, 4. Oke.
Nanti untuk anggota yang atas nanti saya akan di sini coba Mbak angkat ya, angkat gini. Oke? Coba Mbak 1, 2, 3. Oke, betul ya. Manjat Mbak dari sini. Sudah diangkat Mbak 1, 2, 3. Oke, betul. Baik Mbak, tadi kita udah lakuin beberapa intervensi ya. Dimana tadi yang terakhir tentang ini muatin otot-otot tungkai bawahnya Mbak, otot-otot kakinya Mbak. Di sini tadi udah kita lakuin kekuatan. Nah selanjutnya intervensi yang kita lakukan biar makin kuat atau biar Mbak mencoba nih latihan jalan biar bisa jalan mandiri, terambulasi namanya Mbak ya. Oke, pertama dari tidur ke berdiri, dari tidur miring ke miring itu kira-kira Mbak bisa nggak ya? Saya lakukan coba lakukan sendiri, bisa nggak ya? Kira-kira. Oke, masih lemah ya. Nanti saya tetap bantu kok. Tetap sama caranya gini Mbak ya. Oke. Coba sendiri Mbak coba 1, 2, 3 saya tetap bantu kok. Bisa lah ya kalau ini. Kalau ke duduk bisa nggak ya? Coba duduk akan tetap saya bantu. Coba, ayo coba. Oke, bisa ya, masih bisa Mbak. Ada pusing? Dikit. Kita istirahat. Sekarang gimana? Udah. Kalau berdiri bisa nggak ya? Coba sendiri coba. Susah ya? Oke. Kalau begitu berarti saya bantu ya untuk berdirinya. Oke, nanti saya Mbak ini ya nanti sebagai tahanan, tapi nanti saya angkat Mbak, saya pegang ini, saya bakalan angkat Mbak. Tapi Mbak juga jangan bertumpu di saya aja, Mbak juga tetap harus berdiri semandiri sebisa mungkin ya, sebisanya Mbak. Oke, kita dalam hitungan ketiga ya, kita berdiri Mbak. Ayo 1, 2, 3, ayo berdiri Mbak. Yo. Nah, gimana Mbak saya? Pusing? Enggak sedikit. Lanjut kita lagi ke jalan. Kemana? Ayo. Jalan pelan-pelan Mbak. Ayo. Tetap pegangan di saya. Tetap pelan-pelan jalannya. Ayo. Baik Bu, kita sudah melakukan beberapa intervensi ya tadi, mulai dari menguatkan otot-otot di bagian bawah, otot-otot bagian ini biar Ibu bisa kencing. Itu kan tadi udah beberapa intervensi kita lakukan. Nah sekarang saya mau periksa nih, dari intervensi yang sudah saya kasih tadi ada peningkatan nggak nih di bagian ininya Ibu, bagian-bagian tingginya Ibu. Sebenarnya saya tanyakan, Ibu ada sedikit udah bisa nahan kencing kan ya, udah bisa sedikit rasain. Nah selanjutnya saya mau cek di bagian otot bagian bawah ada peningkatan nggak dari sebelumnya. Tadi sebelumnya saya tes Ibu bisa gerakin sendiri ke atas ya di pemeriksaan sebelumnya, tes sebelumnya juga. Oke, saya udah lakuin intervensi atau latihan biar otot-ototnya Ibu kuat. Sekarang saya mau cek. Coba Bu, angkat gini, angkat gitu sendiri mandiri. Coba Bu, diangkat. Oke, bisa. Nah, yang terakhir saya beri penahanan, Ibu belum bisa. Nah, saya mau coba. Sekarang Ibu bisa atau belum ya? Kita coba tahannya yang sedang dulu ya Bu. Coba diangkat Bu. Wah. Oke, betul Bu, silakan. Saya lanjutkan, coba sekarang lebih keras nih tahanannya, coba Bu, coba. Nah, coba bisa. Oke, berarti tadi kalau yang ringan tadi Bu bisa ya, berarti artinya ada peningkatan ya Bu di bagian tungkai bawahnya Ibu. Semoga nanti semakin saya lakukan intervensi nanti Ibu Mbak bisa jalan mandiri ya. Jadi nilai MMT-nya atau nilai otot tungkai bawahnya Ibu makin meningkat dari sebelum Ibu pertama datang ke sini. Baik Mbak, selanjutnya saya lakuin evaluasi atau saya periksa lagi. Nah, dimana di pemeriksaan sebelumnya
kita dapatkan bahwa ini sensasi-sensasi ibu mbak belum bisa ngerasain kan, mana tajam tumpul di bagian sini, mana kasar halus, mana yang panas dingin kan. Nah, tapi setelah saya intervensi sebelumnya sudah saya lakukan latihan stimulus juga ke bagian tungkai bawahnya ibu. Saya ingin tahu nih ada peningkatan atau enggak di bagian ini, stimulasi bagian tungkai bawahnya ibu. Sama saya lakukannya yang pertama ini tajam tumpul dulu ya. Saya lakukan tesnya di sini yang di normal dulu. Oke bu, tajam gini ya. Rasanya tajam gini, oke. Rasanya tumpul kayak gini, oke. Udah bisa di ini kan? Udah, oke. Sekarang saya tes di bagian tungkai bawahnya ibu. Mohon maaf ya bu. Mohon maaf, saya bikin dulu. Bisa dirasain nggak bu? Ini apa? Tajam. Di bagian mana? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Kalau ini? Di bagian mana? Tajam di kiri. Kiri. Kalau ini? Tumpul Di kiri. kalau ini? Tumpul di kanan. Oke. Selanjutnya yang kasar halus. Ibu saya lakukan ini dulu. Kasih tahu dulu ya, kasar halus dulu. Ini yang kasar. Nah, ini yang halus. Benar? Coba saya tanyakan ini yang mana bu? Apa? Kalau yang ini? Langsung saya lakukan pemeriksaan di sini bu. Nih, ibu bisa nggak? Biasa aja. Ini di bagian mana? Tahu. Oke. Tapi bisa rasain tapi nggak tahu itu kasar halus. Tapi tahu kan bagian kanan ini. Belum bisa. Tadi kalau yang tajam tumpul udah itu ya, udah bisa rasain. Kalau kasar halus belum bisa ya. Saya lanjutin buat yang panas dingin. Sama kayak tadi bu, panas dingin. Kalau yang panas ini, kalau dingin ini ya. Sama. Saya lakuin. Bisa nggak bu? Biasa aja. Biasa aja. Kalau ini? Ini nggak panas nggak dingin. Oh, biasa ya. Kalau begini nih Sama. tapi ibu bisa rasain nggak ini saya taruhnya di bagian mana, kanan atau kiri? Ini bagian mana bu? Kiri. Oke. Berarti belum bisa rasain panas dingin tapi udah tahu kan itu sensasinya di bagian mana gitu. Oke bu. Baik bu, tadi saya juga udah nanya ya untuk kemampuan sehari-harinya ibu. Tadi ada beberapa yang terbatas atau ada beberapa yang harus perlu bantuan, ibu nggak bisa sendiri kan ya. Oke, setelah kita lakukan intervensi ke ibu, kira-kira ada peningkatan nggak ya? Saya mau tanyain lagi nih ya bu. Mohon dijawab ya bu, sesuai apa yang sebenarnya terjadi sama mbak. Oke, untuk mandi sebelumnya gimana bu untuk mandinya? Sebelumnya masih dibantu, kalau sekarang gimana bu? Udah bisa buat sendiri. Udah bisa sendiri ya. Alhamdulillah ya bu, udah ada peningkatan. Untuk berpakaian, jalan ngambil pakaiannya sebelumnya kan masih itu ya, masih dibantu-bantu ya. Kalau sekarang gimana bu? Ya udah mulai bisa ngambil baju sendiri. Bisa. Sendiri juga udah bisa. Oh, udah bisa meskipun kayak masih lelet gitu kan, tapi setidaknya udah bisa kan ya Pak. Bagus. Untuk ke kamar mandi, kamar kecil gimana bu? Masih jalan ke kamar mandi tuh gimana? Masih dibantu kah atau gimana? Ya kadang dibantu, kadang saya udah bisa mulai bisa sendiri. Udah kadang lebih banyak bisanya ya dari sebelumnya. Oke, bagus bu. Untuk berpindah jalan, berpindah dari sini ke depan misalnya jalan gitu bu mbak. Udah lebih baik dari sebelumnya sih. Udah lebih baik nggak kayak gitu ya. Nah untuk BAB BAK nya udah bisa dirasain dikit belum bu? Masih sedikit tapi masih pakai itu ya, masih pakai kateter ya, tapi masih bisa lah ya. Jadi masih itulah ya, meskipun masih terbatas tapi agak lebih baik dari sebelumnya. Iya bu. Nah untuk makannya gimana
makan sendiri atau gimana? Ambil sendiri gitu di itu atau gimana, atau diambilin? Diambilin, masih diambil. Tapi kalau misalnya ibu sendiri ngambil gitu sebenarnya bisa. Kadang dibantu sama ini. Tapi kalau misalnya suruh sendiri lagi juga lagi sakit, kadang mau diambilin aja gitu ya. Tapi sebenarnya ibu bisa gitu ya. Tapi ya namanya juga sakit ya. Iya. Tapi kalau bisa ibu tetap gerak, tetap istirahat, tetap pokoknya tetap lakuin gerakan-gerakan yang sehari-hari ibu kerjain. Kalau misalnya bisa ya udah lakuin, kalau misalnya nggak bisa ya jangan dipaksakan gitu, tetap istirahat. Terus intervensi kayak gerakin kaki, kemudian gerakan-gerakan intervensi yang saya lakukan sebelumnya juga jangan lupa tetap dilakukan ya, meskipun mandiri di rumah tanpa seorang fisio lah istilahnya ya bu, tetap dilakukan mandiri biar nanti kondisi ibu nggak makin parah lagi, biar tetap tetap lebih baik bu. Tetap jangan lupa dilakuin ya untuk kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sebelumnya, intervensi sebelumnya. Jangan lupa tetap gerak, jangan di tiduran rebahan mulai ya bu, jangan. Oke, mungkin baik itu saya permisi ya, cepat sembuh. Baik mbak, jadi saya lakuin evaluasi atau periksa kembali bu. Mbak baik mbak, di sini saya lakuin atau mau periksa kembali ya mbak untuk tes di bagian otot-otot di bawah pelviknya mbak, biar saya tahu ada peningkatan nggak, atau mbak ini udah bisa nahan lagi. Kalau kata mbak kan mbak udah bisa, tapi kan saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, kata mbak kan saya nggak tahu, jadi saya harus periksa sendiri mbak. Caranya sama kayak tadi. Oke, yang pertama untuk yang powernya mbak. Untuk power sama tadi. Kencang mbak, coba kencang. Lemas. Coba sekali lagi mbak, coba kencang. Lemas. Nah ini kayak udah ada peningkatan ya. Sebelumnya saya lihat waktu saya suruh mbak buat kencang atau buat gapit atau istilahnya buat nahan kencing itu tuh kayak masih ada kurang. Sekarang kayak udah makin keras gitu. Coba istilahnya mbak, kencang mbak. Nah iya, ya alhamdulillah ya, makanya sekarang kayak ada rasanya dikit gitu kan, kayak mau pipis gitu masih dirasain kan. Baik mbak, selanjutnya kita evaluasi atau saya periksa kembali untuk repetisinya ya. Oke. Untuk apa-apa sama, kita coba ya. Oke. Coba kencang mbak, kencang, lemas, 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas, 1, 2, 3, 4. Kencang bu, lemas, 1, 2, 3, 4. Kencang lagi, lemas, 1, 2, 3, 4. Kencang lagi, kencang, lemas, 1, 2, 3, 4. Kencang lagi, kencang, lemas, 1, 2, 3, 4. Yuk coba sekali lagi, kencang lagi, lemas, 1, 2, 3. Ya. Oke, lo udah bisa sampai ke 7 nih. Yang dimulai sebelumnya tuh masih 6, sekarang ada peningkatan lagi 7. Lumayan bagus ya. Tetap intervensinya atau latihannya tetap dilakuin ya, meskipun mandiri di rumah. Lanjut kita ke perfect scan-nya. Berapa ya? Sebelumnya ibu hasil perfect scan sebelumnya 6 ya bu, 5 ternyata. Sekarang kita lihat berapa ya. Coba bu, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Nah, tadi berapa bu? 6 ya. Sebelumnya 5, sekarang udah naik ke 6. Lumayan bu, alhamdulillah 1 naiknya ya. Jangan lupa ya, tetap intervensi jangan lupa dilakukan di rumah meskipun tanpa fisio. Tetap ya gerakan-gerakan yang sudah saya berikan, latihan kencing meskipun pakai kateter tadi itu bisa kan dilakukan di rumah setiap 2 jam gitu, dilihat sendiri gitu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.